Lampung gempar. Anak dan suami dihabisi dan buat sop oleh nenek tua ini. Desa Weikanan, Lampung. Nama itu sendiri adalah sebuah ironi. Weikanan, yang dalam bahasa daerah berarti sungai kanan, seharusnya menghadirkan citra air yang mengalir tenang, kehidupan yang damai, dan tanah yang subur. Namun, di balik keindahan bukit-bukit yang diselimuti kabut pagi dan rimbunnya perkebunan lada, desa ini menyimpan sebuah luka lama, sebuah kisah kelam yang tak terucapkan, yang disamarkan dengan mitos rawa kemarau. Mitos itu berbisik bahwa rawa kemarau, yang terletak persis di pinggiran barat desa, bukanlah sekadar badan air yang mengering saat musim panjang tiba. Ia adalah rahim bagi kekuatan kuno yang lapar, yang menuntut imbalan dari setiap janji kekayaan atau kekuasaan yang dibuat di atas tanah Weikanan. Mitos itu juga selalu menyebutkan bahwa tumbal yang paling berharga adalah darah baru, yaitu pasangan muda dan keturunan pertama mereka. Di tengah suasana yang seolah damai itu, hiduplah Surya. Ia bukan warga asli. Ia datang 6 tahun lalu, menempati sebuah rumah kayu tua yang ia sulap menjadi studio patung, terletak hanya selemparan batu dari bibir rawa kemarau. Sosok Surya, sang pengukir kesunyian. Surya adalah anomali di tengah desa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Perawakannya kurus tinggi, dengan rambut gondrong yang selalu diikat seadanya. Usianya mungkin baru menginjak kepala 4, tapi sorot matanya yang tajam dan cenderung melamun membuatnya terlihat seperti menyimpan beban 1000 tahun. Ia dijuluki warga sebagai si pengukir kesunyian, atau, lebih kejamnya, si gila patung. Bukan karena ia gila dalam artian sebenarnya, melainkan karena ia menyendiri dan karya-karyanya, patung-patung kayu dan batu yang ia pahat, seringkali tampak gelap, penuh penderitaan, dan terkadang, menyerupai raut wajah orang-orang tertentu di desa. Karya yang paling membuat warga bergidik adalah patung setengah jadi di sudut studionya, berbentuk seorang wanita muda yang wajahnya terdistorsi oleh ketakutan yang hebat. Surya tidak pernah marah dengan julukan itu. Ia malah menemukan kedamaian dalam pengasingan. Baginya, ketenangan di studio adalah benteng terakhirnya dari kebisingan dunia dan, yang terpenting, dari bisikan rawa kemarau. Tentu saja aku aneh. Ia pernah bergumam pada sebuah balok kayu ulin yang sedang dipahatnya. Bagaimana mungkin aku tidak aneh, saat aku kembali ke tempat yang menelan keluargaku, hanya untuk mencari tahu mengapa. Benar, alasan utama Surya kembali ke Weikanan 6 tahun lalu adalah karena ia kehilangan orang tua dan adiknya dalam sebuah kecelakaan yang janggal di rawa kemarau 20 tahun silam. Secara resmi, kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Namun, batin Surya berteriak bahwa ada kebenaran lain yang dikubur di dasar rawa itu. Ia datang, bukan untuk hidup, melainkan untuk menggali kebenaran yang ditutup-tutupi oleh senyapnya desa. Sebuah pagi yang terkoyak. Pagi itu, udara Weikanan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal merayap turun dari bukit, memeluk pohon-pohon kopi. Surya sedang asyik menggergaji. Bunyi gergaji tangan yang beradu dengan kayu meranti menjadi musik pagi hari yang rutin. Tiba-tiba, suara gergaji itu tertelan oleh jeritan yang menusuk. Bukan jeritan biasa, melainkan jeritan horor yang membelah keheningan seolah kaca tebal yang retak. Itu adalah jeritan Mira. Mira adalah seorang ibu muda yang baru menikah 2 tahun dan tinggal di rumah kayu yang sedikit terpisah dari perkampungan utama, hanya 200 meter dari studio Surya. Ia adalah salah satu dari sedikit warga yang tidak takut pada Surya. Bahkan, diam-diam, Mira sering menemuinya. "Pak Surya," Mira pernah berbisik kepadanya, wajahnya pucat, "apakah Bapak percaya pada mitos tumbal rawa kemarau?" Surya kala itu hanya menatapnya lurus. "Aku tidak percaya mitos, Mira. Aku percaya pada kejahatan yang dibungkus mitos."
Mira menceritakan kecurigaannya terhadap beberapa perubahan aneh pada suaminya, Bima, dan ritual-ritual kecil yang kadang ia tangkap basah di sudut halaman rumahnya. Ia merasa tidak nyaman, merasa ada mata-mata yang mengawasi keluarga kecilnya, terutama putra mereka, Jaya, yang baru berusia 1 tahun. Bima bilang, "Ini untuk kesejahteraan kami. Tapi aku merasa kami adalah target, Pak. Kami adalah keluarga baru di desa ini, dan Kades Haris dia yang paling sering mendatangi kami," kata Mira suatu senja, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang, jeritan Mira memanggil. Surya menghentikan kerjanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera berlari ke arah sumber suara. Ia melewati semak-semak lebat dan tiba di halaman rumah Mira yang sudah dipenuhi warga. Pandangan pertama Surya adalah pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Mira terduduk di ambang pintu, kemeja tidurnya berlumuran darah, wajahnya benar-benar kosong, seperti patung kesedihan yang baru selesai dipahat. Warga lain, yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu, berdiri terpaku di ambang dapur. Beberapa dari mereka menutup mulut, beberapa muntah. Di tengah dapur, dalam panci besar yang seharusnya dipakai untuk memasak nasi, ditemukan sisa-sisa yang mengerikan. Ada yang menyerupai potongan daging yang dimasak, dicampur dengan rempah-rempah yang tajam baunya, dan sebagian lagi, mengerikan untuk diakui, adalah potongan tulang dan jaringan yang jelas bukan milik hewan. Ya Tuhan! Anaknya! Suaminya! Mereka membuatnya jadi sup, teriak seorang ibu histeris. Desas-desus langsung menyebar bagai api. Anak dan suami Mira tewas dengan cara yang tak terbayangkan. Jasadnya diolah menjadi masakan, sebuah ritual keji yang melanggar batas kemanusiaan. Titik balik, tersangka pertama. Tak lama kemudian, sirene mobil polisi dari Polres setempat memekakan telinga. Wei Kanan yang senyap kini berubah menjadi panggung tragedi. Di tengah kekacauan, mata para penegak hukum yang dipimpin oleh seorang polisi senior langsung tertuju pada Surya. Alasannya klise namun efektif. Ia orang luar, ia penyendiri, ia aneh, dan ia adalah orang pertama yang meninggalkan lokasi dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah ia sudah menduga hal ini. Bapak Kades Haris, figur terhormat desa dengan kumis tebal dan sorot mata yang teduh, segera tampil menenangkan massa. Ia memegang kendali. "Tenang, saudara-saudara. Kita semua berduka. Tapi ini pasti perbuatan orang gila. Siapa lagi kalau bukan si aneh itu?" "Surya!" teriak Kades Haris, suaranya lantang, penuh kepastian. Polisi segera menyisir area sekitar studio Surya. Mereka menemukan jejak kaki basah yang mengarah dari rumah korban ke studio. Dan yang paling memberatkan, sebuah pisau ukir kecil, tergeletak di semak-semak dekat studio. Pisau itu berlumuran darah, dan warga meyakini itu adalah salah satu perkakas kesayangan Surya. "Pisau ini, Pak, ini miliknya. Saya sering lihat dia menggunakannya," ujar Kades Haris dengan nada yang meyakinkan. Surya ditangkap di studionya. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap dingin pada patung setengah jadi di sudut ruangan. Patung wanita yang wajahnya penuh kengerian. "Kenapa kau lakukan ini, Surya?" tanya salah satu polisi dengan nada jijik. Surya mengangkat kepalanya. Matanya yang kelam bertemu pandang dengan mata sang polisi. "Aku tidak melakukannya. Tapi aku tahu. Kejahatan ini, ia punya wajah, Tuan. Dan wajah itu bukan wajahku." Jawabannya yang tidak jelas dan terkesan filosofis itu justru semakin menguatkan opini publik dan pandangan polisi. Surya adalah pelakunya. Perkenalan Inspektur Rendra, cahaya di tengah keraguan. Berita mengerikan ini dengan cepat melesat, memicu gempa moral di seluruh Lampung. Judul surat kabar esok hari sudah bisa ditebak, Lampung gempar. Anak dan suami dihabisi dan buat sop oleh nenek tua ini. Meskipun pelakunya dikira si
nenek tua, yang gila. Untuk menangani kasus sensitif ini, Polda Lampung mengirimkan tim terbaiknya, dipimpin oleh Inspektur Rendra. Rendra adalah kebalikan dari polisi senior yang bertugas di lokasi. Ia muda, lulusan terbaik akademi, dengan reputasi tidak pernah terpengaruh opini publik. Ia memiliki wajah bersih dan mata yang selalu mencari kebenaran, bukan sekadar kambing hitam. Setibanya di Weikanan, Rendra langsung mengunjungi TKP. Ia melihat panci, sisa-sisa mengerikan itu, dan lalu ia melihat pisau ukir yang dijadikan barang bukti. Ia juga melihat warga desa yang berkerumun, menatapnya dengan harapan agar keadilan segera ditegakkan, dengan menggantung Surya. "Laporan visumnya sudah keluar, Pak?" tanya Rendra pada bawahannya. "Sudah, Pak. Korban tewas dalam kondisi mengenaskan. Bukti pisau dan sidik jari tidak terlalu jelas, tapi semua mengarah ke si seniman itu. Warga bilang, dia orang yang aneh dan tinggal di dekat rawa," jawab Bribka Dedi, asistennya. Rendra mengambil pisau ukir itu dengan sarung tangan. Ia membalik-baliknya, mengamati pegangannya dengan saksama. Pisau itu terlihat familiar, tetapi ada yang mengganjal. "Dedi, pisau ini terlalu bagus. Pegangannya terbuat dari kayu jati, ukirannya halus. Seorang seniman gila yang melakukan pembunuhan keji dan tergesa-gesa, apakah ia akan memilih pisau kesayangannya dan meninggalkannya begitu saja? Seolah-olah ini adalah pesan yang disengaja." Rendra mengalihkan pandangannya dari pisau itu, menatap Kades Haris yang berdiri dengan wibawa di sampingnya. Kades Haris tersenyum simpul, penuh dukungan. "Inspektur Rendra, desa kami butuh kepastian. Mitos rawa kemarau ini sudah lama menghantui kami. Hanya orang seperti Surya yang berani menodai desa kami dengan ritual-ritual keji," ujar Kades Haris, nadanya penuh otoritas yang lembut. Keraguan Rendra semakin membesar. Ada yang terlalu sempurna di sini. Bukti yang terlalu meyakinkan. Opini publik yang terlalu bulat. "Dedi," bisik Rendra pelan, matanya tetap tertuju pada Kades Haris. "Saya ingin kau selidiki latar belakang Surya, Mira, dan Kades Haris. Secara rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu. Saya merasa kita tidak hanya mencari pelaku. Kita mencari dalang yang menyembunyikan kejahatan di balik kegilaan orang lain." Sel besi di ruang tahanan Polres setempat terasa dingin, seolah menelan semua kehangatan dan kebenaran. Di sanalah Surya duduk, punggungnya bersandar pada dinding yang lembab, matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Ia tidak terlihat seperti monster keji yang baru saja mengolah manusia menjadi hidangan mengerikan, melainkan seperti filsuf yang sedang merenungkan kekalahan. Bagi publik dan sebagian besar aparat, cap pelaku sudah melekat sempurna. Kabar burung di luar sel semakin santer, dipicu oleh pernyataan Kades Haris yang begitu berwibawa di media. Ia berhasil menanamkan narasi bahwa tragedi di Weikanan adalah hasil ritual sesat dari orang luar, si gila patung, yang tersingkir dari masyarakat. Jejak-jejak yang ditemukan seolah menguatkan narasi ini, menjebak Surya dalam jaring tuduhan yang begitu meyakinkan. "Kau tahu, Surya," suara komandan penyidik, seorang pria parubaya bernama AKP Gunawan, memecah keheningan. "Kami menemukan catatan aneh di studionmu. Tulisan tanganmu sendiri. Berisi deskripsi tentang kesunyian yang berdarah, dan persembahan yang diukir dari penderitaan. Itu bukan catatan seniman, itu jurnal seorang psikopat." Surya mendongak, tatapannya tenang, seolah melihat menembus daging dan tulang Gunawan. "Tuan Gunawan, seorang seniman memang mengukir penderitaan. Kami menangkap esensi kegelapan dan mengubahnya menjadi bentuk. Jika Anda mencari kegilaan, Anda akan menemukannya di setiap pahatan, di setiap goresan kuas. Jangan bermain kata-kata denganku." Gunawan membanting map di atas meja. "Kami punya pisau ukirmu,
ditemukan di dekat TKP. Ada darah Bima dan Jaya di sana. Kami punya kesaksian warga yang melihatmu mondar-mandir di sekitar rumah Mira, bahkan sebelum insiden." Surya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Pisauku? Saya punya banyak pisau, Tuan. Tapi pisau yang saya gunakan untuk mengukir tidak pernah meninggalkan studio. Kecuali, jika ada tangan lain yang memindahkannya, tangan yang sangat piawai menatap panggung sandiwara. Dan mengenai keberadaanku di sana, benar, Mira meminta bantuanku. Kami sedang membicarakan rahasia yang ia khawatirkan." "Rahasia apa?" desak Gunawan. "Rahasia yang kini terbungkus di dalam panci itu," jawab Surya, nadanya datar, namun penuh makna. "Rahasia yang berasal dari rawa kemarau, Tuan. Dan orang yang paling takut rahasia itu terbongkar, pastilah yang membuat drama ini." Gunawan mendengus frustrasi. Ia terbiasa berhadapan dengan penjahat yang berteriak menyangkal atau menangis memohon ampun. Surya tidak melakukan keduanya. Ia hanya diam, seolah menanti waktu, seperti balok kayu yang menanti giliran untuk dipahat. Inspektur Rendra merobek tirai keraguan. Sementara itu, di kantor polisi desa yang sesak, Inspektur Rendra bekerja dalam keheningan yang berbeda. Ia memiliki firasat, sebuah suara kecil yang berteriak di tengah hiruk-pikuk opini publik, Surya dijebak. Rendra telah memulai penyelidikan paralel, bergerak di bawah radar, hanya ditemani Bribka Dedi. Ia tidak percaya dengan kesaksian warga yang begitu seragam dan bukti yang terlalu rapi. Sebuah kejahatan yang didorong oleh kegilaan cenderung kacau, tidak terstruktur. Pembunuhan ini, meski keji, memiliki pola yang sangat terorganisasi. Ia memanggil Dedi ke ruang tertutup. "Dedi, lupakan pisau itu sebentar. Fokus pada apa yang hilang dari Surya, bukan apa yang ditemukan." "Maksud Bapak?" Dedi terlihat bingung. Seniman sekelas Surya, yang hidup dari pahatan, pasti punya alat-alat yang sangat pribadi. Kita lihat pisau yang ditemukan. Itu pisau ukir yang indah, tapi apakah itu yang paling tajam? Atau yang paling sering ia pakai? Cek inventaris studionya, Dedi, secara detail. Cari tahu apakah ada barang lain, selain pisau itu, yang hilang. Rendra kemudian memegang laporan forensik tentang TKP. Ia membaca bagian tentang rempah-rempah yang digunakan untuk sup itu. Bumbu-bumbu yang ditemukan sangat spesifik, bukan bumbu dapur biasa di desa. Itu adalah rempah yang digunakan dalam ritual, yang konon hanya diketahui oleh tetua adat tertentu. Dedi, siapa di desa ini yang paling menguasai adat dan ritual kuno? Siapa yang sering berinteraksi dengan rawa kemarau selain Kades Haris? Dedi mengetuk dagunya. Secara resmi, hanya Kades Haris, Pak. Dia adalah pemangku adat. Tapi ada juga Mbah Surip, si dukun desa, tapi dia sudah lumpuh dan tidak bisa kemana-mana. Lalu, mengapa Kades Haris begitu cepat menunjuk Surya? Rendra mencondongkan tubuhnya ke meja. Suaranya pelan dan menusuk. Dia yang pertama memberi kesaksian, dia yang menemukan kain batik Surya di sana, dan dia yang mengidentifikasi pisau itu. Mungkin karena dia pemimpin desa, Pak, merasa bertanggung jawab, bela Dedi. Atau mungkin, Rendra menyahut, matanya menyipit. Dia sedang memimpin perhatian kita ke arah yang ia inginkan. Bukti itu ibarat jaring laba-laba. Semakin banyak serangga yang terperangkap, semakin kuat jaring itu. Tapi yang membuat jaring itu tidak pernah mendekat ke mangsa. Percakapan di balik pintu rahasia. Di bawah tekanan publik yang kian membara, Rendra memutuskan untuk kembali menemui Surya tanpa sepengetahuan AKP Gunawan atau Kades Haris. Ia ingin menggali lebih dalam soal Mira. Rendra masuk ke sel.
Surya menyambutnya dengan tatapan yang nyaris seperti menyambut teman lama. "Saya tahu Anda berbeda, Inspektur Rendra," kata Surya, tanpa basa-basi. "Mata Anda mencari kebenaran, bukan sekadar kambing hitam. Saya menghargai insting Anda, Surya. Sekarang, bantu saya. Apa yang Mira katakan kepada Anda tentang rahasia Rawa Kemarau dan Kades Haris?" Surya menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kembali pecahan ingatan yang menyakitkan. "Mira tidak gila, Inspektur. Dia hanya takut." Dia melihat suaminya, Bima, mulai berubah. Bima menjadi lebih tertutup, sering menghilang malam-malam, dan membawa pulang benda-benda aneh. Bima bilang, Kades Haris yang mengajarinya, cara pintas menuju kemakmuran abadi. Cara pintas apa? Ritual, Inspektur. Ritual yang diwariskan turun-temurun, katanya. Mira sering mencuri dengar percakapan Bima dan Kades Haris. Mereka membicarakan pertukaran. Pertukaran apa? Rendra menahan napas. Pertukaran nyawa muda dengan kekuasaan. Mira sempat melihat Bima membawa sebuah buku tua, buku yang berisi simbol-simbol aneh dan resep-resep. Ia bilang, ia melihat nama Kades Haris di halaman depan buku itu, sebagai penjaga janji. Informasi ini seperti sambaran petir bagi Rendra. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini jauh melampaui pembunuhan biasa. Ini adalah simpul dari mitos, kekuasaan, dan kejahatan yang terstruktur. "Surya," kata Rendra serius, "kami menemukan pisau ukirmu di sana. Bagaimana kau menjelaskan itu?" Sorot mata Surya berubah menjadi kepedihan yang mendalam. "Pisau itu memang milikku. Itu adalah pisau yang ayahku berikan sebelum ia dan ibuku hilang di rawa itu. Aku tahu persis tekstur kayunya, ukiran di pegangannya. Tapi, pisau itu sudah hilang sejak sebulan lalu. Aku mencarinya, tapi tidak ketemu. Aku pikir aku hanya ceroboh. Dan kau tidak melapor. Untuk apa? Siapa yang akan percaya pada si gila patung? Aku sadar, Inspektur, bahwa kehilangan pisau itu adalah alarm. Seseorang sedang mempersiapkan panggung untukku." Surya mengepalkan tangannya. "Kejadian ini persis seperti yang menimpa keluargaku dulu. Bukti yang dibuat-buat, tuduhan yang dialihkan, dan mitos yang digunakan sebagai selimut untuk menutupi kebenaran." Rendra terdiam. Jika pisau itu dicuri sebulan lalu, artinya kejahatan ini sudah direncanakan matang. Pelaku tidak bertindak impulsif. Ia menanam bukti, menggerakkan pion, dan memanfaatkan reputasi Surya yang terasing. Satu lagi, Surya, kain batik yang ditemukan di TKP. Warga bilang itu milikmu. Kain batik itu adalah sarung bantal yang digunakan adik perempuanku sebelum ia hilang. Jawab Surya, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Ia menunduk, seolah tak kuat menahan beban kenangan itu. "Aku tidak pernah menyentuh kain itu lagi sejak mereka pergi. Aku menyimpannya di peti kayu tua di studio." Rendra merasakan seluruh darahnya mendidih. Kain batik itu bukan sekadar barang bukti, melainkan jangkar emosional yang sengaja diletakkan untuk menusuk hati Surya dan memicu opini publik. Siapapun pelakunya, ia sangat mengenal Surya dan keluarganya, bahkan tahu persis titik terlemahnya. Rendra menatap Surya lekat-lekat. "Surya, kau harus tetap hidup. Karena kebenaran yang kau cari sejak 20 tahun lalu, dan kebenaran yang menimpa Mira, Bima, dan Jaya, terjalin dalam satu benang kusut yang sama. Dan aku akan menarik benang itu." Rendra meninggalkan sel. Langkahnya kini dipenuhi tekad yang membaja. Ia tahu, dengan bukti yang menjerat Surya begitu kuat di mata publik, waktu ibarat musuh yang siap menerkam. Ia harus segera membongkar siapa sosok di balik kehormatan Kades Haris,
sosok yang dengan dingin merencanakan pembunuhan ritual keji dan dengan licik menjebak seorang seniman yang mencari kebenaran. Panggung telah disiapkan, dan kini giliran Rendra untuk menarik tirai, meski risikonya adalah kehilangan segalanya. Wei Kanan bagai periuk yang mendidih. Berita keji tentang pembunuhan ritual yang diduga dilakukan Surya, si gila patung, telah menjadi menu utama setiap warung kopi dan meja makan. Warga menuntut keadilan segera, tanpa mau peduli pada celah-celah kecil dalam kasus ini. Mereka sudah menemukan monster mereka. Surya adalah wadah sempurna untuk semua ketakutan dan mitos yang selama ini mereka pendam tentang rawa kemarau. Namun, di balik kegaduhan yang memekakan telinga itu, Inspektur Rendra bergerak dalam sunyi. Ia tahu, opini publik adalah pedang bermata dua yang tajam, mampu memenggal kebenaran sebelum ia sempat bersuara. Kebenaran, bagi Rendra, adalah harta yang harus dicari di tempat yang paling gelap, bukan di tempat yang paling terang oleh sorotan media. Pagi itu, Rendra berada di ruang kerjanya yang dipenuhi peta dan laporan. Ia memutar kembali rekaman percakapannya dengan Surya. Setiap kata dari seniman itu terdengar seperti bilah pisau dingin yang membelah selimut kebohongan. Pisau ukir ayah, kain batik adik, benda-benda yang dicuri dan diletakkan sebagai jebakan, membuktikan bahwa ini adalah kejahatan yang sangat pribadi dan terencana, dirancang oleh seseorang yang tahu sejarah kelam Surya dengan Wei Kanan. "Dedi, hasil pengecekan logistik Kades Haris?" tanya Rendra pada asistennya, Bribka Dedi, yang tampak kelelahan. "Sulit sekali, Pak Rendra. Kades Haris itu ibarat karang di lautan. Sulit digoyahkan. Semua administrasinya sempurna. Resmi. Dia memesan bahan makanan, pupuk, dan peralatan untuk desa," lapor Dedi, menghela napas. "Pasti ada yang janggal," gumam Rendra, matanya menyusuri daftar panjang yang disodorkan Dedi. "Cari tahu tentang rempah-rempah langka yang ditemukan di TKP. Rempah yang bukan untuk masakan biasa. Siapa yang paling sering memesan bumbu-bumbu kuno atau benda-benda ritual di Wei Kanan?" Dedi menunjuk ke salah satu item logistik. "Ada satu paket, Pak. Tertulis, pesan khusus, bahan pewarna alami. Dikirim 2 minggu sebelum kejadian. Itu dikirim langsung ke kediaman Kades Haris, bukan ke kantor desa. Jumlahnya aneh untuk sekadar pewarna." Rendra mendekat. "Pewarna alami? Kenapa Kades harus memesan pewarna alami dalam jumlah besar? Kecuali, pewarna itu bukanlah pewarna, melainkan penyamar. Catat alamat pemasoknya. Kita akan kunjungi malam ini, Dedi." Secara diam-diam, penyelidikan Rendra terasa seperti menelusuri gua gelap tanpa senter. Ia harus bergantung sepenuhnya pada instingnya. Ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai tim investigasi resmi yang sebagian besar sudah terpengaruh opini Kades Haris. Pertemuan dengan Kades Haris, topeng kesalehan. Sore itu, Kades Haris mendatangi kantor polisi, seolah-olah ia adalah perwakilan moralitas desa yang terluka. Ia membawa hidangan khas Wei Kanan sebagai bentuk dukungan pada tim penyidik. Ia berinteraksi dengan AKP Gunawan dengan keakraban yang mencurigakan. Rendra menghampirinya, menyunggingkan senyum profesional. "Terima kasih atas dukungannya, Bapak Kades. Kami sangat menghargai bantuan Bapak dalam kasus ini." "Sudah kewajiban saya, Inspektur Rendra," jawab Kades Haris, suaranya halus, penuh martabat. Matanya memancarkan ketenangan yang meyakinkan. Namun bagi Rendra, di balik ketenangan itu, ada pusaran air yang siap menarik siapapun ke bawah. "Desa kami sudah tercoreng oleh perbuatan keji si seniman itu. Kami hanya ingin kasus ini cepat selesai. Hukum mati saja dia, Inspektur, agar arwah keluarga Mira tenang. Kami masih harus melalui prosedur hukum, Bapak Kades. Kami sedang menyelidiki motifnya lebih dalam," ujar Rendra,
mengamati setiap detail wajah Kades Haris. Kades Haris tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. Motif apa lagi, Inspektur? Orang gila tidak butuh motif yang logis. Dia terobsesi dengan rawa kemarau. Dia terobsesi dengan kematian keluarganya. Dia hanya mengulang tragedi dengan cara yang lebih brutal. Dia sudah lama merencanakan ini, saya yakin. Anda terdengar sangat yakin, Bapak Kades. Seolah-olah Anda menyaksikan sendiri perencanaannya. Ekspresi Kades Haris berubah sepersekian detik, seperti riak air yang muncul lalu segera menghilang. Saya hanya menyimpulkan dari tingkah laku anehnya selama bertahun-tahun, Inspektur. Semua warga tahu dia aneh. Termasuk kedekatan Mira dan Surya. Bapak Kades, apakah Anda tahu tentang itu? Rendra melayangkan pertanyaan tajam. Kades Haris terdiam, lalu menggeleng pelan. Mira adalah warga yang baik. Ia jarang berinteraksi dengan pria asing, apalagi si aneh itu. Kalaupun ada, pasti Mira sedang mencoba membujuknya agar tidak mengganggu ketenangan desa dengan patung-patung mengerikannya. Mira adalah anak yang patuh pada adat. Jawaban Kades Haris terasa seperti disiapkan. Surya mengatakan Mira mencari bantuan. Kades Haris menyangkal adanya kedekatan. Salah satu dari mereka pasti berbohong, dan insting Rendra berteriak menunjuk Kades Haris. Satu lagi, Bapak Kades. Anda bilang pisau ukir yang ditemukan itu milik Surya. Apakah Anda yakin 100%? Karena banyak pisau ukir yang serupa di pasaran. Tentu saja saya yakin. Saya sering melihatnya menggunakan pisau itu saat saya melewati studionya untuk urusan desa. Pisau itu unik, Inspektur. Pegangannya dari kayu jati yang sudah berumur. Surya sangat menyayangi benda itu. Itu ciri khasnya. Tukas Kades Haris dengan nada final, seolah menutup babak diskusi. Rendra mengangguk perlahan. Terima kasih atas informasinya, Bapak Kades. Jika ada perkembangan, kami pasti akan menghubungi Anda. Kerjasama Anda sangat berharga. Setelah Kades Haris pergi, Rendra berbalik pada Dedi. Dedi, Kades Haris berbohong. Ia terlalu bersemangat menjerumuskan Surya. Dan ia mengklaim pisau itu unik, padahal di laporan Surya sudah mengatakan pisau itu dicuri. Tapi, Pak, kalau Kades Haris pelakunya, kenapa dia harus repot-repot mencuri pisau Surya, lalu menaruhnya di TKP? Tanya Dedi, kebingungan. Tepat, Rendra tersenyum dingin. Itulah bagian tersulitnya. Karena jebakan yang paling efektif adalah jebakan yang menggunakan emosi korban. Pisau ukir dan kain batik itu bukan sekadar bukti fisik. Itu adalah simbol luka lama Surya. Dengan menempatkan benda-benda itu, pelaku tidak hanya menjebak Surya, tapi juga menghina seluruh masa lalu dan penderitaannya. Jejak di bawah permukaan. Malam itu, Rendra dan Dedi menyamar, mendatangi alamat pemasok, pewarna alami, yang dimaksud. Lokasinya ternyata adalah toko rempah kuno di pinggiran kota yang sudah lama berdiri, dikelola oleh seorang wanita tua yang bijaksana. Selamat malam, Bu. Sapa Rendra. Kami mencari tahu tentang pesanan khusus, pewarna alami, yang dikirim ke Wei Kanan 2 minggu lalu. Wanita tua itu menatap mereka dengan tatapan menyelidik. Pewarna alami? Itu bukan pewarna, Nak. Itu adalah bumbu 7 tumbal. Rendra dan Dedi saling pandang, terkejut. Bumbu 7 tumbal? Apa itu? Bumbu untuk ritual kuno. Tidak bisa dimakan, tapi digunakan untuk mengikat persembahan. Rasanya pahit, baunya tajam. Aku tidak pernah menjualnya kecuali pada orang-orang tertentu yang mengerti betul adat lama. Terakhir kali aku menjualnya, itu untuk Kades Haris. Kades Haris sendiri yang memesan? Tanya Rendra,
menahan kegembiraan. Bukan secara langsung. Ia mengirim utusannya, seorang pemuda yang tidak kukenal. Tapi Kades Haris sendiri yang meneleponku untuk memastikan pesanan itu. Ia bilang, ini untuk ritual desa, jangan sampai ada yang tahu resep ini selain kita yang mengabdi pada adat. Dedi mengeluarkan catatan logistik. Izin, Bu. Ini jumlah pesanan Kades Haris. Apakah jumlah ini wajar untuk ritual desa? Wanita tua itu tertawa sinis. Wajar? Untuk ritual desa, cukup seujung kuku. Kades Haris memesan dalam jumlah yang bisa digunakan untuk 7 kali ritual besar. Lebih dari cukup untuk 7 tumbal. Orang itu serakah. Nak, aku sudah bilang padanya, jangan bermain dengan kekuatan rawa kemarau jika hatimu sudah dikotori nafsu. Rendra merasa tirai tebal yang menutupi kasus ini mulai robek. Ia kini punya benang merah, rempah ritual dalam jumlah besar, dibungkus sebagai pewarna, dipesan oleh Kades Haris, dan digunakan untuk memasak korban. Semua ini terjadi saat Kades Haris mati-matian menuding Surya. Terima kasih banyak, Bu. Informasi ini sangat berharga, ujar Rendra. Keluar dari toko itu, Dedi berbisik. Pak, ini sudah jelas. Kades Haris adalah dalangnya. Dia yang memesan bumbu, dia yang tahu ritualnya, dan dia yang menjebak Surya. Belum, Dedi. Ini baru buktinya. Kita belum tahu bagaimana ia melakukannya dan mengapa ia harus menjebak Surya dengan cara yang begitu personal. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan, yang akan membuatnya mengakui kejahatannya di hadapan publik, bukan hanya di depan kita, tukas Rendra. Kita kembali ke Wei Kanan. Saya yakin, kunci untuk menjebak Haris ada di tempat yang paling ia jaga kerahasiaannya, masa lalu Surya dan rawa kemarau. Di kejauhan, Rendra melihat Wei Kanan yang diselimuti kabut malam, seolah menyimpan napasnya, menunggu badai besar yang akan segera datang. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Kades Haris bukan sekadar penjahat biasa, ia adalah seekor ular berbisa yang berselimut kehormatan. Wei Kanan terasa seperti panggung teater yang tertutup. Di balik tirai yang menampakkan kemarahan warga dan kesalehan Kades Haris, Inspektur Rendra dan Bribka Dedi mulai menyusun kepingan-kepingan bukti yang didapat dari toko rempah. Kenyataan bahwa Kades Haris memesan bumbu 7 tumbal, dalam jumlah besar telah mengubah kasus ini dari sekadar pembunuhan biasa menjadi kejahatan ritual yang diselimuti kekuasaan. Rendra tahu, untuk menjatuhkan karang sekuat Kades Haris, mereka harus menggali akarnya yang tertanam di masa lalu. Pagi menyambut Rendra dengan laporan investigasi latar belakang Surya yang ia minta. Ia duduk, menghirup aroma kopi pahit, bersiap menyelam ke dalam konflik batin seniman itu. Menggali kedalaman luka Surya. Laporan itu mengkonfirmasi cerita Surya di balik jeruji besi. 20 tahun lalu, keluarga Surya, ayah, ibu, dan adik perempuannya, meninggal di rawa kemarau. Penyebab resminya adalah tenggelam tak disengaja, sebuah kecelakaan tragis. Namun, Rendra membaca celah dalam laporan polisi lama itu. Dedi, Rendra menunjuk sebuah kalimat. Laporan forensik lama menyebutkan ada goresan aneh di pergelangan tangan almarhumah adik Surya, Sinta. Dan itu tertera, diduga goresan dari ranting. Tapi, kenapa polisi tidak pernah menyelidiki lebih lanjut? Dulu kasusnya ditutup cepat, Pak. Wei Kanan di masa itu terkenal dengan mitos rawa kemarau yang memang suka meminta korban. Masyarakat mudah menerima kesimpulan itu. Jelas Dedi, matanya terpaku pada foto-foto hitam putih keluarga Surya. Rendra merasa ada benang merah yang sangat kuat terjalin antara masa lalu Surya dan tragedi Mira. Bima dan Jaya diolah menjadi sup tumbal. Keluarga Surya tenggelam tak disengaja. Di tengah-tengah itu, ada Kades Haris, yang 20 tahun lalu, sudah menjabat sebagai kepala desa yang baru menjabat.
Dan sekarang, dia yang paling vokal menuding Surya. Maksud Bapak, Kades Haris terlibat dalam kematian keluarga Surya 20 tahun lalu. Dedi mengerutkan dahi, seolah menerima beban sejarah yang terlalu berat. Bisa jadi. Dan dia tahu, Surya kembali ke desa ini bukan untuk mengukir patung, tapi untuk mengukir kebenaran. Menjebak Surya adalah cara paling elegan untuk membungkam pencarian kebenaran itu. Dedi, sekaligus menyingkirkannya agar ritualnya tidak terganggu. Rendra menghela napas. Di sel, konflik batin Surya mencapai puncaknya. Ia merasa nasibnya adalah kutukan yang tak terhindarkan. Ia kembali ke desa ini untuk membongkar mitos yang menelan keluarganya. Namun kini ia sendiri yang ditelan mitos itu. Seorang penjaga sel melihat Surya menggaruk dinding selnya dengan ujung kuku, menulis sesuatu yang aneh. "Hei, apa yang kau lakukan, Surya? Jangan merusak properti," seru penjaga itu. Surya menghentikan aktivitasnya. "Aku hanya sedang mengukir takdirku, Tuan. Ini adalah patung yang paling menyakitkan yang pernah kubuat. Patung dari batu keraguan dan tanah penyesalan." "Kau menyesal? Menyesal karena membunuh dan memasak mereka?" tantang penjaga itu. Surya menoleh, matanya seperti bara api. "Aku menyesal karena tidak melindungi Mira. Aku menyesal karena aku tahu, tragedi ini bisa kuelakkan jika aku lebih cepat. Dan aku menyesal karena kebenaran itu berlumur darah dan rempah, Tuan." Kata-kata Surya, meski terdengar samar, menusuk hati penjaga itu. Ia merasakan aura yang berbeda. Ini bukan aura penyesalan pembunuh, melainkan aura penderitaan seseorang yang dikhianati takdir. Mira, pengejar kebenaran yang terjebak. Rendra kini beralih meneliti hubungan Mira dengan Surya. Di antara barang-barang Mira, ia menemukan sebuah buku harian yang tersembunyi di balik tumpukan kain batik. Buku harian itu adalah jembatan yang menghubungkan semua misteri. Rendra mulai membaca, dan suara Mira seolah menggema di ruangan itu. "Aku takut. Bima semakin sering pergi setelah bertemu Bapak Kades. Kades memberinya banyak uang, dan Bima membeli tanah yang luas. Bima bilang, Wei Kanan adalah tambang emas, sayang. Kita harus membayar harganya." "Tapi harga apa?" Kades Haris sering bertanya tentang Jaya, anak kami. Selalu bertanya apakah Jaya sudah bisa berjalan, sudah bisa bicara. Tatapannya membuatku merinding. Aku mendatangi Pak Surya. Orang lain bilang dia gila, tapi aku melihat kejujuran di matanya. Aku menceritakan semua kecurigaanku tentang ritual aneh dan Kades Haris. Pak Surya diam, tapi wajahnya menegang. Dia bilang, "Mira, ini bukan yang pertama. Kau harus hati-hati. Kades Haris adalah penjaga rawa, dan rawa meminta bayaran. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kematian keluarga Surya dulu, karena aku yakin Kades Haris terlibat dalam kedua kasus. Aku menemukan buku aneh di laci Bima. Buku tua tentang pengorbanan 5 elemen. Aku tak mengerti isinya, tapi ada gambar-gambar mengerikan dan resep-resep. Ada tulisan tangan Bima di samping resep sup keji. Aku histeris. Aku mencoba menghubungi Pak Surya, tapi dia tidak menjawab. Aku menyadari satu hal. Bima bukan lagi suamiku. Ia adalah boneka dari kejahatan yang lebih besar. Aku harus melindungi Jaya. Aku harus lari. Halaman terakhir itu dipenuhi coretan yang tidak teratur, menunjukkan kepanikan Mira yang luar biasa. Rendra membanting buku harian itu. Bukti tertulis ini adalah pedang yang bisa memenggal leher Kades Haris. Mira adalah korban yang cerdas, yang hampir berhasil mengungkap konspirasi ini, namun ia terlambat melarikan diri. Dedi, panggil tim forensik lagi. Periksa semua barang di rumah Mira. Cari sisa-sisa buku yang Mira sebutkan.
Buku itu pasti ada di sana sebelum Mira panik. Perintah Rendra, suaranya dipenuhi amarah. Siap, Pak. Tapi bagaimana Kades Haris bisa tahu Mira mencari tahu? Dan kenapa Bima mau jadi boneka dalam pembunuhan keluarganya sendiri? Tanya Dedi, kebingungan. Bima pasti diiming-imingi kekayaan tak terbatas dan kekuasaan abadi dari Kades Haris. Dedi, ingat, Kades Haris menjanjikan kemakmuran abadi melalui ritual itu. Tapi, pengorbanan itu harus dibuat oleh darah baru di desa, orang yang baru terikat sumpah. Bima adalah tumbal, tapi ia tidak sadar ia mengorbankan segalanya. Jelas Rendra. Jejak kaki di tanah yang baru. Tim forensik kembali bekerja di TKP. Kali ini dengan petunjuk baru dari buku harian Mira. Mereka mencari buku tua itu, namun tidak ada. Tidak ada buku ritual, Pak. Tapi kami menemukan sesuatu yang aneh. Lapor salah satu anggota tim forensik. Kami menemukan jejak kaki di halaman belakang, di dekat pagar. Jejak kaki itu bukan milik Mira, Bima, atau Surya. Rendra segera menuju halaman belakang. Jejak kaki itu tidak dilaporkan sebelumnya karena ditutupi oleh semak-semak. Jejaknya besar, menunjukkan ukuran sepatu yang elegan, bukan sepatu bot petani atau sandal kumal seniman. Ukuran dan model sepatu ini sepatu kulit, Dedi. Sepatu yang dipakai oleh orang kantoran, atau pejabat? Gumam Rendra, matanya menyipit. Kades Haris, Pak. Kemungkinan besar. Dan lihat, jejak kaki ini mengarah dari rumah, bukan ke rawa kemarau, tapi ke rumah Kades Haris. Rumahnya memang tersembunyi di balik bukit itu. Rendra membayangkan skenario yang mengerikan. Kades Haris datang malam-malam, mengambil buku ritual, dan menyaksikan atau bahkan membantu Bima dalam pembunuhan itu. Lalu, ia menanam bukti-bukti palsu, pisau ukir, kain batik, sebelum fajar tiba, mengarahkan panah ke Surya. Dedi, pisau itu dicuri sebulan lalu. Artinya Kades Haris atau utusannya sudah menyusup ke studio Surya. Kain batik itu disimpan di peti kayu yang sudah berumur. Hanya orang yang sangat teliti, yang sudah memetakan kehidupan Surya, yang tahu di mana benda itu tersimpan. Rendra menunjuk jejak kaki sepatu kulit itu. Pencuri yang teliti, yang memesan bumbu ritual, dan yang paling dihormati di desa. Kita sedang berhadapan dengan kegelapan yang memakai mahkota, Dedi. Konflik Rendra kini bukan lagi sekadar kasus pembunuhan, melainkan pertarungan melawan sistem, melawan kehormatan palsu, dan melawan mitos yang digunakan sebagai alat penindasan. Ia harus bertindak cepat. Setiap detik yang terbuang berarti Kades Haris semakin memperkuat alibinya dan opini publik semakin memaku Surya dalam selnya. Rendra memanggil Dedi mendekat. Kita akan kembali ke studio Surya. Kali ini, kita akan mencari tahu bagaimana Kades Haris masuk, dan apa lagi yang hilang selain pisau ukir itu. Aku yakin, ada celah yang ia tinggalkan di sarang si gila patung itu. Bayangan rawa kemarau yang tenang di kejauhan terasa seperti senyum licik dari sejarah kelam. Ia tahu, misteri yang menelan keluarga Surya dan keluarga Mira terangkum dalam satu nama. Nama yang selama ini dielu-elukan oleh warga Wei Kanan. Setelah penemuan buku harian Mira dan jejak kaki sepatu kulit di halaman belakang rumah korban yang mengarah ke kediaman Kades Haris, Inspektur Rendra merasa seperti seorang pelaut yang akhirnya menemukan kompas di tengah badai. Arah penyelidikan sudah jelas. Kades Haris adalah pusat dari pusaran gelap ini. Namun, ia tidak boleh gegabah. Kades Haris bukan sekadar pejabat korup. Ia adalah arsitek kejahatan yang sangat licik, mengendalikan opini publik dan menanam jebakan emosional. Rendra dan Bribka Dedi memutuskan untuk memulai pengintaian rahasia. Mereka sadar, langkah mereka harus seringan bayangan. Jika Kades Haris mencium keraguan dari pihak kepolisian, ia pasti akan mengancam atau bahkan menghilangkan jejak yang tersisa.
Studi di studio kesunyian. Pagi itu, Rendra dan Dedi kembali ke studio Surya. Studio itu, yang kini disegel, terasa seperti monumen kesendirian dan tuduhan. Di dalamnya, patung-patung kayu Surya yang setengah jadi tampak seolah berteriak tanpa suara. Bagaimana Kades Haris bisa masuk ke sini tanpa meninggalkan jejak? Gumam Rendra, menyusuri dinding kayu. Mereka memeriksa kunci dan jendela. Semuanya tampak normal. Lalu, Dedi menunjuk ke bagian atap. "Pak, lihat itu. Kayunya terlihat baru diganti." Rendra mengamati atap yang terbuat dari seng tua. Di sudut belakang, ada 2 papan kayu kecil yang tampak lebih baru dan catnya belum pudar. "Buka, Dedi. Hati-hati." Dedi menggunakan tangannya untuk mencongkel papan itu, dan ternyata, papan itu hanya disangkutkan, bukan dipaku permanen. Sebuah celah kecil terbuka, cukup besar bagi seseorang untuk masuk dan keluar. "Ini jalur tikus, Pak," kata Dedi. "Bukan tikus, Dedi. Ini jalur yang dibuat oleh pencuri yang mengenal betul struktur rumah tua ini." Dan pencuri itu sangat teliti memasang kembali papan itu agar terlihat alami. Rendra menghela napas. Sekarang, cari tahu apa lagi yang hilang selain pisau ukir dan kain batik adik Surya. Setelah hampir 1 jam memeriksa setiap sudut studio, Dedi menemukan sesuatu di bawah meja kerja Surya. Sebuah kotak kecil dari kayu cendana, yang seharusnya berisi alat ukir mini, kini kosong. "Kotak ini kosong, Pak. Surya sering menggunakannya untuk menyimpan benda-benda kecil. Dan, ada sidik jari yang tidak jelas di sini. Terlalu pudar, tapi ada residu debu halus." Rendra mencium debu itu. Debu yang biasa ditemukan di kantor desa tua. Debu dari kertas-kertas arsip. Dan isi kotak ini pasti berharga. Benda apa yang disimpan seniman yang ingin menghancurkan Kades Haris, Dedi? "Mungkin bukti lama, Pak." Rendra mengangguk. "Ya, Kades Haris tidak hanya menjebak Surya, dia juga membersihkan studionya dari bukti-bukti yang mungkin Surya kumpulkan selama 6 tahun terakhir tentang kematian keluarganya. Dia membuat Surya menjadi tersangka bisu, sambil menyingkirkan semua dokumen yang bisa memberatkannya di masa depan." Pengintaian senja, sebuah panggilan rahasia. Malam tiba, membalut Weikanan dengan keheningan yang dingin. Rendra dan Dedi kini berada di balik rimbunan pohon nangka di bukit kecil, menghadap langsung ke rumah Kades Haris. Rumah itu besar, mencerminkan kekayaan dan kekuasaan Kades. Sekitar pukul 9 malam, Kades Haris keluar. Ia mengenakan pakaian gelap, wajahnya tegang. Ia berjalan ke belakang rumahnya, menuju sebuah gazebo kecil yang terbuat dari bambu. Ia mengeluarkan ponsel lama, bukan ponsel pintar yang biasa ia pakai di kantor. Rendra mengeluarkan teropongnya. "Siapkan perekam suara, Dedi. Ini adalah saatnya ia melepas topengnya." Kades Haris mulai berbicara, suaranya pelan dan tertahan, namun rekaman Rendra mampu menangkap intonasinya yang tajam. "Ya, semuanya berjalan lancar. Si seniman gila itu sudah disel. Masyarakat tidak akan curiga. Tidak ada yang akan mencari tahu lebih dalam tentang rawa kemarau lagi." Ada jeda, seolah Kades Haris mendengarkan lawan bicaranya. Lalu, ia melanjutkan, suaranya kini dipenuhi nada sombong yang mengerikan. "Tentu saja rencananya sempurna. Aku sudah menanam bukti-bukti lama Surya. Pisau ukir ayahnya, kain batik adiknya. Dia pasti hancur di sana. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan apa-apa. 20 tahun lalu, aku menyingkirkan keluarganya, dan kini aku menyingkirkannya. Dia adalah kutu yang selalu kembali, dan kali ini, aku menghabisinya selamanya." Dedi di samping Rendra terkesiap, wajahnya pucat. Rendra, meski terkejut, tetap fokus. Kata-kata itu, 20 tahun lalu, aku menyingkirkan keluarganya, adalah pengakuan tak langsung yang sangat kuat. Kades Haris melanjutkan percakapan teleponnya, beralih ke topik logistik. "Ya, barang-barangnya sudah siap? Itu adalah sisa, bumbu 7 tumbal, yang aku sisakan. Jangan dibuang. Itu harus dikirim ke tempat ritual malam ini juga. Kita harus bersiap untuk ritual akhir.
Tumbalnya sudah disajikan, kini saatnya kita memanen kekuasaan. Ia terdengar tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Ya, kau benar. Sop tumbal itu sungguh mahakarya. Aku menjamin, dengan tumbal darah baru seperti Bima dan Jaya, posisiku sebagai bupati mendatang tidak akan terganggu. Rawa Kemarau tidak pernah mengecewakan yang setia pada janji. Setelah panggilan telepon itu selesai, Kades Haris kembali ke rumahnya dengan langkah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Topeng kehormatan itu kembali terpasang sempurna. Konfrontasi di kantor. Rendra dan Dedi segera kembali ke kantor polisi. Bukti rekaman itu adalah emas. Rendra merasa lega sekaligus marah. Lega karena kebenaran ada di tangan mereka. Marah karena kejahatan itu begitu dingin dan sombong. Pak Rendra, apa yang kita lakukan sekarang? Kita tangkap saja dia. Rekaman ini sudah cukup membuktikan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Mira dan keluarga, dan kematian keluarga Surya 20 tahun lalu. Desak Dedi, gemetar. Rendra meletakkan tangannya di bahu Dedi. Tarik napas, Dedi. Tentu saja kita akan menangkapnya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kades Haris adalah ular yang sangat beracun. Dia mungkin sudah menyiapkan alibi untuk rekaman ini, atau bahkan menuduh kita memasukkannya. Kita butuh bukti fisik, bukti tak terbantahkan yang menghubungkannya langsung dengan TKP dan ritual. Pisau dan kain batik itu tidak cukup, karena dia bisa saja menuduh Surya memberikannya kepadanya sebagai hadiah. Jadi, kita ikuti instruksinya. Malam ini juga, ada sisa bumbu 7 tumbal yang akan dikirim ke tempat ritual. Kita harus menemukan tempat ritual itu. Dedi, itu adalah jantung kejahatannya. Rendra menyalakan komputer dan mulai mencari data terkait proyek besar di Weikanan yang mungkin melibatkan Kades Haris. Kades Haris menyebutkan soal posisi bupati mendatang. Kekuasaan adalah motif utama. Dia menganggap semua orang, termasuk Mira dan keluarganya, adalah pion di papan catur kekuasaannya. Rendra bergumam. Tautan tak terduga. Saat Rendra menelusuri data proyek, Dedi kembali memeriksa inventaris studio Surya yang sempat kosong. Ia menyadari satu hal. Pak Rendra, saya menemukan ini. Ini adalah foto keluarga Surya di dompet tuanya. Dan ada satu detail yang aneh. Dedi menunjuk ke foto adik Surya, Sinta. Di pergelangan tangan Sinta, ada gelang kecil, terbuat dari anyaman benang merah tua. Rendra mendekat. Gelang itu, apa hubungannya? Saya ingat dari laporan forensik lama yang Bapak baca. Pergelangan tangan Sinta ada goresan aneh yang diduga ranting. Bagaimana jika goresan itu bukan ranting, tapi sayatan untuk mengambil gelang itu? Dan gelang itu adalah benda pengikat janji. Rendra berpikir keras. Mira menyebutkan Bima membawa buku tentang pengorbanan 5 elemen, dan Kades Haris menggunakan bumbu 7 tumbal. Ritual-ritual kuno seringkali membutuhkan benda pengikat dari korban pertama. Dedi, Kades Haris mencuri gelang itu dari adik Surya 20 tahun lalu. Dan dia mencuri isi kotak Surya. Apa yang ada di kotak kayu cendana yang kosong itu? Rendra menghela napas. Ia mulai melihat gambaran yang lebih besar. Surya pasti menyimpan replika gelang itu di kotak cendana, atau catatan penting yang menghubungkan gelang itu dengan ritual. Kades Haris menyingkirkan semua bukti yang menghubungkannya dengan masa lalu. Dedi. Tapi kenapa Kades Haris menyimpan replika gelang itu? Tanya Dedi. Dia tidak menyimpannya. Dia menghilangkannya. Dia ingin memastikan Surya tidak punya apa-apa untuk membuktikan bahwa kematian keluarganya dan kematian Mira adalah bagian dari konspirasi yang sama. Ujar Rendra, matanya kini tertuju pada peta Weikanan. Di peta itu, Rendra melihat garis putus-putus yang ditarik oleh Kades Haris untuk rencana proyek infrastruktur baru. Garis itu, anehnya, melewati titik terdalam Rawa Kemarau, tempat yang paling dikultuskan dalam mitos desa. Dedi, segera siapkan tim kita. Kita tidak akan menunggu kiriman itu. Kita akan langsung menuju titik ini. Titik di tengah Rawa Kemarau. Jika Kades Haris akan memanen kekuasaan, dia akan melakukannya di sana. Malam ini, kita akan merobek topeng kehormatan Kades Haris sampai ke akar-akarnya. Perintah Rendra. Ketegangan mencapai puncaknya. Rendra, yang tadinya hanya seorang polisi dengan keraguan, kini menjadi pemburu kebenaran yang siap menembus kegelapan mitos dan kekuasaan. Di luar,
Wei Kanan bergemuruh sunyi, menanti fajar yang akan membawa pengungkapan paling mengejutkan dalam sejarah desa. Udara malam di Wei Kanan terasa berat, seolah dipenuhi oleh bisikan roh-roh masa lalu dan ambisi keji masa kini. Setelah mendengar pengakuan terselubung Kades Haris melalui rekaman teleponnya, Inspektur Rendra dan Bribka Dedi bergerak cepat. Mereka tahu, jeda waktu sangat tipis. Kades Haris sedang dalam fase memanen kekuasaan, dan ritual akhir yang ia sebutkan pasti akan segera dilaksanakan di lokasi rahasia di tengah rawa kemarau. Rendra dan tim kecilnya, yang hanya terdiri dari Dedi dan 2 personel yang paling dipercaya, mengikuti peta proyek pembangunan yang mencurigakan. Mereka tidak berjalan di jalan setapak biasa. Mereka menyusuri pinggiran rawa kemarau yang becek, mengikuti naluri yang dipandu oleh rekaman suara dan buku harian Mira. Titik ini, Dedi. Rendra menunjuk ke peta di ponselnya, cahaya redup memantul di wajah mereka. Ini adalah titik temu antara proyek infrastruktur baru Kades Haris dan lokasi hilangnya keluarga Surya 20 tahun lalu. Itu terlalu kebetulan untuk diabaikan. Mereka sampai di sebuah gundukan tanah kecil yang ditutupi semak belukar tebal. Letaknya tersembunyi di balik pohon beringin tua yang akarnya menjulur liar. Di dekat gundukan itu, ada sebuah pondok kecil yang tampak seperti gudang usang. "Pak, pondok ini tidak tercatat di peta desa manapun," bisik Dedi, senapan laras pendeknya siaga. "Pondok untuk ritual, Dedi. Ini adalah tempat yang disucikan dan dikutuk sekaligus," jawab Rendra. Mereka mendekati pondok itu. Bau dupa kuno yang bercampur dengan bau lumpur rawa yang menyengat menusuk hidung mereka. Mereka mendobrak pintu gudang yang rapuh itu. Penemuan di bawah tanah. Gudang itu kosong, kecuali beberapa perkakas usang. Namun, di lantai tengah, Rendra melihat tanah yang sedikit berbeda warnanya. Tanah itu lembek, seolah baru saja digali dan ditutup kembali. "Cangkul, Dedi, kita gali di sini," perintah Rendra. Mereka bekerja cepat dan senyap. Setelah beberapa menit menggali, sebuah pintu kayu tua yang terbuat dari kayu ulin tampak. Pintu itu terkunci dengan gembok besar yang sudah berkarat. "Ini kuncinya," kata Rendra, menunjukkan sebuah kunci tua yang ia temukan terselip di celah batu di sudut pondok. Kunci yang pasti terlupakan oleh Kades Haris atau utusannya. Pintu terbuka, memperlihatkan tangga batu yang curam, menembus perut bumi. Mereka menyalakan senter, menuruni tangga yang licin, seolah sedang menapaki pintu neraka yang tersembunyi. Di bawah tanah, suasana berubah total. Mereka berada dalam sebuah terowongan batu yang sempit, berbau apek, namun di ujung terowongan itu, terpancar cahaya kuning remang-remang dari obor. "Ini tempatnya, Dedi. Ini adalah jantung Wei Kanan yang tersembunyi," bisik Rendra. Terowongan itu mengarah ke sebuah ruangan gua kecil, yang tampak seperti kuil ritual. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang membuat Rendra merinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu besar yang permukaannya tampak dihitamkan oleh residu pembakaran dan darah kering. Di atas altar itu, Rendra menemukan bukti fisik yang paling dicari, sebuah buku tua berkulit hitam yang compang-camping. Buku yang sama yang disebutkan Mira dalam buku hariannya. "Buku pengorbanan 5 elemen," bisik Dedi, suaranya tercekat. Rendra membuka buku itu dengan hati-hati. Ia tidak mengerti bahasanya, tapi gambar-gambar di dalamnya cukup menjelaskan ritual pengorbanan manusia, dengan deskripsi detail tentang bagaimana bagian tubuh tertentu harus dimasak dengan rempah-rempah khusus, bumbu 7 tumbal, untuk melepaskan esensi kekuasaan dari jiwa korban. Di halaman depan, tertulis tanda tangan yang resmi dan berwibawa, Haris Jaya Kusuma. Identitas pelaku sejati dan motif keji. Saat Rendra membolak-balik halaman buku itu, sebuah halaman terjatuh. Itu adalah selembar kertas yang lebih baru, diselipkan di antara halaman kuno, bertuliskan tangan Kades Haris sendiri. "Perhitungan tumbal abadi, proyek Wei Kanan baru. Korban awal, pengikat janji keluarga Surya, 1985. Berhasil diikat. Simbol, gelang merah. Tumbal utama, penyempurna kekuatan Bima, Mira, dan Jaya, 2005. Jasad diolah sesuai resep untuk penyerapan energi total. Esensi kekuatan sudah di tangan. Penghapusan jejak, menjebak Surya dengan bukti yang diambil dari masa lalu. Selesai. Opini publik terkendali. Rencana berikutnya, ritual akhir di Rawa Tengah. Aku akan menjadi gubernur Wei Kanan seumur hidup.
Tidak akan ada yang berani menghalangiku. Rendra mengepalkan tangannya. Nafasnya terengah. Pengakuan ini lebih dingin daripada bilik es. Kades Haris tidak hanya membunuh. Ia menyusun takdir keji selama 20 tahun, menggunakan mitos rawa kemarau sebagai tameng. Dia adalah sosok yang tidak disangka-sangka, figur terhormat yang menjadi dalang utama. Ya Tuhan, Pak, dia yang membunuh keluarga Surya juga. Dan dia menjebak Surya bukan hanya karena dendam, tapi karena Surya tahu tentang mitos ini. Dedi berbisik, matanya membesar karena horor. Rendra mengangguk, suaranya serak. Motifnya, Dedi, adalah kekuasaan yang tak terbatas. Dia percaya, dengan memanen jiwa-jiwa muda dan kuat, terutama keturunan baru di desa, ia akan menjadi dewa di Wei Kanan. Dan lihat ini. Rendra menunjuk ke sudut altar. Tergeletak di sana adalah sebuah kotak kayu cendana, kotak yang hilang dari studio Surya. Di dalamnya, bukan replika gelang, melainkan potongan kayu kecil yang diukir. Kades Haris tidak menghapus bukti karena takut Surya tahu. Dia menghapus bukti agar tidak ada yang tahu bahwa dia sudah berinteraksi dengan Surya, dan bahwa ia mencuri pisau dan kain batik itu. Dia ingin membuat jebakan yang sempurna, yang membuat Surya terlihat benar-benar gila. Rendra kemudian melihat ke sudut gua, di mana tumpukan bungkusan rempah kering terlihat. Itu adalah sisa-sisa bumbu 7 tumbal yang disebutkan Kades Haris dalam telepon. Bukti tak terbantahkan. Saat mereka memeriksa gua lebih jauh, mereka menemukan sebuah lorong sempit lain yang mengarah ke atas. Lorong itu berujung di sebuah pintu rahasia di bawah gazebo Kades Haris, persis lokasi ia melakukan panggilan telepon. Dia membangun seluruh jaringan terowongan ini, Dedi. Lorong ini menghubungkannya dari rumahnya ke tempat ritual, dan kemudian dari tempat ritual ke rawa kemarau. Dia bisa bergerak seperti hantu, kata Rendra, merasa ngeri dengan kecerdasan kejahatan itu. Saat Rendra memegang buku ritual itu erat-erat, ia melihat ukiran simbol di dinding gua, simbol yang sama dengan yang ia lihat samar-samar di rekaman forensik lama, di pergelangan tangan adik Surya, Sinta. Dan di samping ukiran itu, tersemat sebuah kain kecil. Ini kain batiknya, kata Dedi, mengenali motif kain peninggalan adik Surya. Kain yang ditemukan di TKP hanya potongan kecil. Kain ini adalah bagian besarnya, yang disematkan di sini sebagai pengikat perjanjian. Kain itu adalah bukti terakhir, Dedi. Bukti bahwa ia tidak hanya menanam potongan kecil kain itu di TKP untuk menjebak Surya, tetapi ia menyembunyikan sebagian besarnya di sini, di altar ritual, di jantung kejahatannya. Rendra menutup buku itu, merasakan beratnya kebenaran yang baru saja terungkap. Kita sudah punya semuanya, Dedi. Rekaman pengakuan, buku ritual, bumbu tumbal, bukti jebakan, dan bukti keterlibatannya dalam kasus 20 tahun lalu. Sekarang saatnya kita akhiri sandiwara ini, ujar Rendra, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Mereka keluar dari gua itu, membawa buku ritual dan rekaman suara sebagai senjata utama mereka. Punggung Kades Haris sudah mulai terlihat dari kejauhan, berjalan menuju terowongan. Dia pasti akan melaksanakan ritual terakhirnya. Dia datang, Pak. Dia akan menyelesaikan ritualnya, kata Dedi. Rendra tersenyum dingin. Tidak, Dedi. Dia tidak akan menyelesaikan ritualnya. Dia akan menyelesaikan hidupnya sebagai orang terhormat. Kita akan konfrontasi dia. Tapi bukan di sini. Kita bawa dia ke tempat yang paling ia hargai, kantor kepala desa, di depan seluruh warga Wei Kanan. Kisah yang semula tampak seperti tragedi sederhana bergeser menjadi epik pengkhianatan dan manipulasi. Sosok di balik topeng kesalehan terungkap sebagai monster yang telah lama berkeliaran, dan kini, Rendra siap menarik pelatuk keadilan. Setelah berhasil keluar dari terowongan gelap di bawah rawa kemarau, Rendra dan timnya kini membawa harta karun yang jauh lebih berharga daripada emas, kebenaran yang kejam. Buku ritual kuno, catatan rencana Kades Haris yang merinci kejahatan 20 tahun dan yang terbaru, serta rekaman pengakuan sombongnya, adalah peluru yang siap menembus jantung kehormatan Kades Haris. Plot twist besar telah terungkap di ruang sunyi bawah tanah itu. Pelaku sebenarnya bukanlah si gila patung, melainkan pahlawan desa yang dihormati. Waktu menjadi mata uang paling berharga. Mereka harus bertindak sebelum Kades Haris menyadari bahwa lorong rahasianya telah dibobol. Rendra memutuskan untuk tidak langsung menangkap Kades Haris. Penangkapannya harus dramatis, disaksikan,
dan tidak memberikan ruang bagi sang kades untuk beralibi. Rendra kembali ke kantor polisi desa, wajahnya sekeras baja. Ia berhadapan dengan AKP Gunawan, penyidik senior yang begitu yakin Surya adalah pelakunya. AKP Gunawan, saya minta Anda segera kumpulkan semua personel di balai desa dalam waktu 1 jam. Panggil juga seluruh perangkat desa. Katakan pada mereka, kita akan melakukan jumpa pers darurat mengenai perkembangan kasus ini. Perintah Rendra, tanpa basa-basi. Gunawan menatap Rendra dengan alis terangkat. Jumpa pers? Untuk apa? Inspektur? Kasus ini sudah jelas. Kita hanya tinggal menunggu surat penahanan resmi untuk Surya. Opini publik sudah bulat, ini perbuatan si seniman gila itu. Opini publik, Tuan, hanyalah buih di atas ombak. Dan buih itu sebentar lagi akan hilang, balas Rendra dingin. Anda terlalu percaya pada kesaksian yang seragam, dan terlalu cepat mengesampingkan kejanggalan. Saya menemukan bukti yang menunjuk pada pelaku sebenarnya. Dan jika Anda tidak mengikuti perintah saya sekarang, saya akan melaporkan Anda karena menghalangi penyelidikan. Nada Rendra yang tegas membuat Gunawan terdiam. Meskipun tidak suka, ia tahu Rendra memiliki wewenang penuh dari Polda Lampung. Mengundang sang dalang. Rendra kemudian menghubungi Kades Haris melalui ponsel resminya, dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Bapak Kades, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya harus segera bertemu dengan Anda di kantor desa. Kami menemukan sebuah benda mencurigakan di studio Surya. Benda itu mungkin adalah kunci dari motifnya yang sesungguhnya. Saya tidak berani menanganinya sendiri tanpa kehadiran Bapak sebagai saksi dan pemangku adat. Di seberang telepon, Kades Haris menyambutnya dengan nada berwibawa yang biasa. Tentu, Inspektur Rendra. Saya akan segera ke sana. Saya memang sudah curiga. Si seniman itu pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegilaannya. Rendra tersenyum miris. Kades Haris pasti mengira benda mencurigakan itu adalah jebakan lain yang ia tanam sendiri atau barang yang terlupa ia singkirkan. Kades Haris melangkah menuju perangkap yang ia yakini sebagai singgasananya. Konfrontasi di balai desa. 1 jam kemudian, balai desa dipenuhi warga, perangkat desa, dan personel kepolisian. Kades Haris, dengan kemeja batiknya yang rapi dan senyum penuh kepercayaan diri, berdiri di depan podium. Ia tampak menikmati perhatian yang terarah padanya, sosok yang akan membawa Wei Kanan keluar dari tragedi. Saudara-saudara sekalian, Kades Haris memulai, mengambil alih panggung sebelum Rendra sempat berucap. Saya mengerti kegemparan di Wei Kanan ini. Pembunuhan keji oleh si seniman gila Surya telah melukai hati kita. Namun, saya yakin, keadilan akan segera datang. Kita harus bersatu. Jangan biarkan mitos rawa kemarau mengganggu ketenangan desa kita. Biarkan hukum berjalan sesuai buktinya yang sudah sangat jelas. Tiba-tiba, Rendra maju ke depan, berdiri di samping Kades Haris, menatapnya lurus-lurus. Aura di ruangan itu langsung berubah. Terima kasih, Bapak Kades, atas dukungannya. Kami memang memiliki perkembangan yang sangat signifikan, ujar Rendra, suaranya menggelegar. Dan perkembangan ini akan mengubah segalanya. Ini adalah pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya. Rendra meraih tas hitamnya dan meletakkan 2 benda di atas meja, buku pengorbanan 5 elemen dan sebuah tape recorder. Buku ini, kata Rendra, mengangkat buku tua itu tinggi-tinggi, adalah kunci dari tragedi yang menimpa keluarga Mira, Bima, dan Jaya. Ini adalah buku ritual kuno yang merinci bagaimana melakukan pengorbanan 5 elemen, yaitu mengolah jasad korban dengan rempah khusus untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan abadi. Warga mulai berbisik-bisik, kaget dengan arah pembicaraan ini. Dan buku ini, Rendra menunjuk ke halaman depan, ditandatangani oleh Haris Jayakusuma sebagai penjaga janji. Kades Haris tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan. Inspektur, apa yang Anda katakan? Itu hanya buku tua. Saya memang sebagai pemangku adat, saya harus tahu tentang buku-buku lama ini. Mungkin Surya yang mencurinya dari rumah saya untuk ritual gilanya. Jangan coba-coba mengalihkan kasus ini. Oh, kami tidak mengalihkan, Bapak Kades. Kami justru meluruskan, balas Rendra tajam. Kami menemukan buku ini di tempat yang tidak disangka-sangka, di sebuah terowongan rahasia di bawah pondok di Rawa Kemarau. Dan di dalamnya, kami menemukan catatan tangan Anda sendiri.
Rendra mengeluarkan salinan catatan perencanaan Kades Haris jejak, menjebak Surya. Wajah Kades Haris mulai memucat, tetapi ia masih mencoba mempertahankan topengnya. Itu palsu. Itu fitnah. Surya pasti memalsukannya untuk membalas dendam. Anda menuduh seniman yang dipenjara memalsukan catatan tangan Anda dan mencuri buku ini dari rumah Anda. Rendra mencondongkan tubuhnya ke Kades Haris. Baiklah. Jika catatan ini palsu, saya yakin suara Anda tidak. Rendra menekan tombol play pada tape recorder. Suara Kades Haris yang sombong dari malam sebelumnya mengisi balai desa, terdengar jelas dan menusuk. Semuanya berjalan lancar. Si seniman gila itu sudah di sel. Masyarakat tidak akan curiga. Aku sudah menanam bukti-bukti lama Surya. Pisau ukir ayahnya, kain batik adiknya. 20 tahun lalu, aku menyingkirkan keluarganya, dan kini aku menyingkirkannya. Sop tumbal itu sungguh mahakarya. Aku menjamin, dengan tumbal darah baru seperti Bima dan Jaya, posisiku sebagai bupati mendatang tidak akan terganggu. Suara Kades Haris yang menggelegar di balai desa itu ibarat 1000 jarum es yang menusuk gendang telinga warga. Semua mata beralih dari panggung menuju Kades Haris. Wajahnya kini bukan lagi pucat, melainkan merah padam, dipenuhi kepanikan yang teramat sangat. Pengungkapan dan kekalahan. Inilah plot twist yang tidak disangka. Kades Haris, figur yang selama ini dihormati, adalah pembunuh berantai ritual, dalang dibalik mitos rawa kemarau yang menuntut tumbal. Ia bukan hanya membunuh Mira dan keluarganya untuk kekuasaan, tetapi ia juga yang menyingkirkan keluarga Surya 20 tahun lalu karena mereka mulai mencium aroma busuk ambisinya. Kades Haris, yang merasa dunianya runtuh, tiba-tiba menerjang ke arah Rendra. Kalian semua tidak mengerti. Aku melakukan ini untuk kemuliaan Wei Kanan. Aku akan menjadi pemimpin yang tak terkalahkan. Teriaknya, suaranya pecah dipenuhi kegilaan. Gunawan dan Dedi segera menangkapnya. Kades Haris meronta-ronta, topeng kehormatannya robek tak bersisa. Ia berteriak kepada warga yang kini menatapnya dengan campuran jijik dan horor. Surya, kau tidak akan menang. Kau hanya akan membusuk di selmu. Teriaknya pada Rendra, menganggap Rendra adalah boneka Surya. Rendra menatapnya dengan iba, kini bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai korban dari ambisi yang tak terkendali. Bapak Kades, Surya tidak akan membusuk. Ia bebas. Anda, yang akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan Anda di pengadilan. Anda yang menyusun semua jebakan, Anda yang membuat sop keji itu, dan Anda yang menggunakan kehormatan untuk menutupi darah. Rendra mengambil pisau ukir yang menjadi bukti utama jebakan Kades Haris. Ia meletakkannya kembali di atas meja. Pisau ini, dan kain batik adik Surya, sengaja Bapak curi dan letakkan di sana. Untuk apa? Untuk membuat Surya terlihat gila dan membalas dendam. Tapi semua jebakan itu kini menunjuk balik ke arah Anda. Suasana di balai desa hening total, hanya terdengar suara tarikan napas warga yang tak percaya. Tokoh terhormat yang mereka puja, ternyata adalah monster yang haus darah. Surya akan dibebaskan hari ini juga. Umum Rendra. Dan Kades Haris, akan ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana, penanaman bukti palsu, dan kejahatan ritual. Saat Kades Haris diseret keluar dari balai desa, tangannya diborgol, wajahnya yang penuh amarah dan penyesalan seolah menjadi cermin yang mengkilap bagi kehancuran total. Ia telah mencapai puncak kekuasaan yang ia idam-idamkan, tapi kekuasaan itu berakhir di balik jeruji besi. Wei Kanan gempar, bukan lagi karena sup keji, melainkan karena siapa dalang sesungguhnya di baliknya. Penangkapan Kades Haris di balai desa telah membalikan keadaan di Wei Kanan. Opini publik, yang semula bagai batu karang yang kokoh menuduh Surya, kini hancur berkeping-keping. Monster sesungguhnya telah terkuak di hadapan cahaya, dan penyesalan kolektif mulai merayap di hati para warga yang begitu mudah termakan oleh topeng kehormatan Kades. Inspektur Rendra, meski lega, tahu pekerjaannya belum selesai. Ia harus memastikan Kades Haris tak bisa berkelit. Rendra mendatangi Kades Haris di ruang interogasi khusus Polda Lampung. Sang Kades, yang kini hanya seorang pria tua yang kehilangan segalanya, tampak kelelahan, sorot matanya yang sombong telah digantikan oleh kehampaan. Mengupas motif kekuasaan. Bapak Haris, Rendra memulai dengan nada tenang, meletakkan buku ritual itu di meja di antara mereka. Anda sudah mendengar rekaman suara Anda sendiri. Anda sudah melihat catatan perencanaan Anda. Sekarang,
Jelaskan secara jujur. Kenapa Anda memilih Bima, Mira, dan Jaya sebagai tumbal utama Anda? Kades Haris awalnya diam, menatap buku itu seolah menatap cermin takdirnya sendiri. Lalu, ia tertawa pelan, tawa yang tidak lucu dan menusuk. Kekuatan, Inspektur Rendra. Kekuatan abadi. Wei Kanan adalah desa yang terkutuk, yang hanya bisa makmur jika pemimpinnya membayar harga pada rawa kemarau. Orang-orang bodoh itu memuja mitos. Aku menggunakannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya sedikit menyala kembali. Aku ingin menjadi bupati, gubernur. Aku ingin menguasai wilayah ini seumur hidup. Untuk itu, aku harus melakukan pengorbanan 5 elemen yang sempurna. Dan Anda memilih keluarga Bima? Ya, jawab Kades Haris, suaranya kembali dingin. Bima adalah putra seorang pendatang yang menikah dengan Mira, keturunan asli Wei Kanan. Mereka adalah ikatan darah baru yang paling murni dan paling kuat. Mereka mewakili awal yang segar di desa ini. Dengan menghabisi mereka, aku mengambil seluruh potensi masa depan Wei Kanan ke dalam diriku. Dan Jaya, anak itu, darah murni dari Wei Kanan. Tumbal terbaik untuk mengikat janji kekuasaanku. Rendra menggelengkan kepala, jijik. Jadi, Anda mengiming-imingi Bima dengan janji kekayaan, membuatnya buta hingga rela membunuh istri dan anaknya sendiri. Bima serakah, Kades Haris mencibir. Aku hanya memberinya panduan, buku itu, dan bumbu 7 tumbal. Aku bilang padanya, jika kamu ingin menjadi penguasa di masa depan, kamu harus memberi persembahan terbesar. Aku hanya menuntunnya, Inspektur. Bima terlalu bodoh untuk menyadari, ia juga adalah tumbal yang sempurna. Kades Haris menjelaskan eksekusi keji itu dengan detail yang mengerikan. Ia memastikan Bima melakukan sebagian besar pekerjaan, menanamkan rasa bersalah yang tak terobati. Kemudian, saat Bima sendiri sudah kotor dengan darah keluarganya, Kades Haris menghabisinya, memastikan hanya dia yang menjadi pemanen akhir dari esensi tumbal tersebut. Ia kemudian menata TKP, menaruh potongan pisau dan kain batik Surya, lalu membawa buku ritual itu kembali ke terowongan rahasia. Dan Surya, Kades Haris melanjutkan, tatapannya menyala penuh kebencian. Si seniman kutu itu. Dia kembali setelah 20 tahun, berpura-pura mengukir patung, padahal dia mengumpulkan informasi. Dia terlalu dekat dengan Mira. Dia akan membongkar keterlibatanku dalam kematian keluarganya dulu. Apa yang terjadi dengan keluarga Surya 20 tahun lalu? Tanya Rendra, mencoba tetap tenang. Itu adalah ritual pertamaku, Inspektur. Tumbal peresmian jabatan Kades. Mereka hanya kecelakaan, tapi aku butuh pengikat janji. Adik perempuannya, Sinta, dia memakai gelang kecil yang katanya warisan leluhur. Gelang itu adalah pengikat yang paling kuat. Aku menyingkirkan keluarganya, mengambil gelang itu, dan menanam bukti palsu yang menunjukkan kecelakaan. Aku sudah tenang, sampai si bodoh Surya itu kembali. Keadilan untuk Surya dan Mira. Penjelasan Kades Haris mengikat semua simpul cerita. Surya, yang dicap gila dan pembunuh, ternyata adalah seorang pencari kebenaran yang kejam takdirnya diulang. Mira, yang dianggap bodoh karena mendekati Surya, ternyata adalah seorang pemberani yang mencari aliansi untuk menyelamatkan keluarganya, hanya untuk dikhianati oleh keserakahan suaminya sendiri dan kekejian Kades. Saat Rendra keluar dari ruang interogasi, ia segera menuju ke ruang tahanan. Surya, panggil Rendra, berdiri di depan sel. Surya mendongak. Ia sudah mendengar desas-desus tentang penangkapan Kades Haris. Wajahnya yang tegar kini tampak sedikit melunak, seperti es yang mulai mencair. Apakah sudah selesai, Inspektur? Tanya Surya, suaranya hampir tak terdengar. Sudah selesai, Surya. Kades Haris mengakui semuanya. Pembunuhan Mira dan keluarganya, dan juga kematian keluargamu 20 tahun lalu. Itu semua adalah ritual keji yang dilakukan demi kekuasaan abadi. Kau dijebak dengan bukti yang paling menyakitkan hatimu, sengaja dibuat untuk membungkammu selamanya. Surya menutup matanya, sebuah air mata jatuh di pipinya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang sudah lama tertahan. Pisau ayah kain batik Sinta. Dia tahu kelemahanku. Dia tahu cara membunuhku tanpa harus menumpahkan darahku sendiri. Dia sudah di balik jeruji besi, Surya. Dan kau bebas.
Tuduhanmu dicabut. Seluruh Wei Kanan kini tahu kau tidak bersalah. Mereka tahu, kau adalah korban dari kejahatan paling mengerikan yang pernah ada. Rendra membuka kunci sel. Surya melangkah keluar. Cahaya lampu di koridor terasa seperti sinar matahari setelah bertahun-tahun dalam kegelapan. Ia menatap Rendra, matanya penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Inspektur Rendra, Anda telah memberikan kembali hidup saya. Dan Anda telah memberikan kedamaian pada Mira, Bima, Jaya, dan juga keluargaku. Ucap Surya, suaranya mantap. Saya hanya melakukan tugas saya, Surya. Kebenaran adalah tugas saya, jawab Rendra. Tangannya menjabat tangan Surya dengan erat. Pulihkan dirimu. Wei Kanan membutuhkanmu sekarang. Bukan sebagai si gila patung, tapi sebagai orang yang selamat, yang telah membawa cahaya ke dalam kegelapan mereka. Di luar sel, di bawah tatapan haru para polisi yang semula menghakiminya, Surya berjalan menuju kebebasan. Ia kembali menjadi dirinya, seniman yang mencari esensi, namun kali ini, esensi yang ia temukan adalah pahitnya keadilan. Ia membawa serta beban penyesalan, terutama penyesalan karena gagal melindungi Mira, namun ia juga membawa harapan. Kisah tentang nenek tua yang membuat sop telah runtuh, digantikan oleh kisah Kades Haris, iblis berbaju batik. Publik akan segera mengetahui bagaimana kehormatan bisa menjadi topeng paling sempurna bagi kejahatan, dan bagaimana seorang seniman penyendiri harus membayar harga yang mahal untuk kebenaran yang ia cari. Setelah pembebasan Surya yang mendebarkan, Wei Kanan perlahan mulai bernapas lega, meskipun masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Kebenaran, yang selama ini terpendam di bawah lapisan mitos dan kehormatan palsu, kini mengalir deras, membanjiri hati setiap warga dengan realitas yang mengerikan. Surya, si gila patung, kini dilihat sebagai pahlawan tragis yang terperangkap dalam jaring ambisi orang lain. Klimaks sesungguhnya terjadi di ruang pengadilan, di mana kejahatan Kades Haris akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik. Persidangan ini menjadi sorotan nasional. Semua mata tertuju pada Wei Kanan, menantikan jatuhnya hukuman bagi iblis berjas batik itu. Ruang sidang, medan perang kebenaran. Ruang sidang dipenuhi sesak. Warga Wei Kanan datang berbondong-bondong, termasuk Mira, ibu korban yang selamat, yang duduk di barisan depan dengan tatapan kosong namun teguh. Surya duduk di barisan saksi, punggungnya tegak, wajahnya menyiratkan kesaksian yang siap ia berikan. Di kursi terdakwa, Kades Haris hadir. Ia tidak lagi mengenakan batik kebesaran, melainkan kemeja putih tahanan yang lusuh. Ekspresi sombongnya yang sempat muncul di ruang interogasi telah menguap, digantikan oleh kecemasan yang mendidih. Ia tahu, Rendra telah menghancurkan benteng kebohongannya. Jaksa penuntut umum, yang dibantu oleh bukti-bukti solid dari Inspektur Rendra, memulai tuntutannya dengan memaparkan bukti, rekaman pengakuan Kades Haris, buku pengorbanan 5 elemen, dan kesaksian tentang bumbu 7 tumbal. Yang mulia hakim, kata jaksa dengan suara lantang, kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan keji Mira dan keluarganya. Ini adalah rentetan kejahatan ritual yang dilakukan selama 20 tahun, dimulai dari pembunuhan keluarga saksi Surya, yang saat itu menjadi tumbal peresmian jabatan Kades Haris. Kades Haris melompat dari kursinya, tangannya diborgol, wajahnya merah padam. Bohong. Semuanya bohong. Jaksa sudah disuap. Surya yang gila. Surya yang jahat. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa, tenang. Anda akan mendapat kesempatan berbicara. Klimaks terjadi saat Surya dipanggil ke depan sebagai saksi utama. Ia berdiri, bersinar di bawah lampu sorot, bukan lagi sebagai tertuduh, melainkan sebagai penegak memori. Saudara Surya, tanya jaksa, tolong jelaskan kepada majelis hakim, bagaimana Anda tahu terdakwa Haris Jayakusuma telah menjebak Anda dengan bukti dari masa lalu Anda? Surya menoleh, menatap langsung ke mata Kades Haris yang penuh ketakutan. Yang mulia, pisau ukir yang diletakkan di TKP adalah milik ayah saya. Itu adalah benda yang saya cintai, yang hilang sebulan sebelum kejadian. Dan kain batik itu adalah sarung bantal adik saya, Sinta, yang hilang bersama keluargaku 20 tahun lalu. Suara Surya mantap. Saya menyimpannya dalam peti kayu tua. Hanya orang yang sangat dekat, yang pernah menggeledah barang-barang pribadi keluarga saya, yang tahu tempat penyimpanan itu. Kades Haris bukan sekadar mencuri pisau itu, yang mulia. Dia mencuri jiwa saya,
menggunakan benda-benda itu untuk menyempurnakan cerita bahwa sayalah monster itu. Saudara Surya, apakah Anda mengetahui alasan Kades Haris menargetkan keluarga Anda 20 tahun lalu? Kades Haris menargetkan adik saya, Sinta, karena ia memakai gelang warisan leluhur. Gelang itu, seperti yang ia tulis di catatannya, Surya menunjuk ke bukti yang diletakkan di meja, adalah pengikat janji untuk ritual pertamanya. Dia menyingkirkan keluargaku dan mengambil gelang itu demi kekuasaan pertamanya sebagai Kades. Dan dia mengulanginya pada keluarga Mira, karena dia ingin kekuasaan yang lebih besar, kekuasaan bupati. Kades Haris berteriak lagi dari kursinya, kali ini air mata mengalir dari matanya, bukan karena penyesalan, melainkan karena frustrasi. Kau tidak punya bukti gelang itu. Kau hanya berhayal, Surya. Senjata pamungkas Inspektur Rendra. Tiba-tiba, Inspektur Rendra, yang diundang sebagai saksi ahli, maju ke depan. Yang mulia, ujar Rendra, kami tidak hanya mengandalkan ingatan saudara Surya. Saat kami menemukan buku ritual ini di terowongan rahasia Kades Haris, kami juga menemukan sesuatu yang lain. Rendra mengeluarkan sebuah kotak bukti kecil dari tasnya. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah gelang kecil, terbuat dari anyaman benang merah tua yang terlihat usang. Gelang ini, kata Rendra, memegang gelang itu dengan sarung tangan. Ditemukan tersembunyi di balik ukiran altar ritual di terowongan Kades Haris. Menurut saudara Surya, ini adalah gelang adik perempuannya, Sinta. Analisis forensik menemukan jejak darah lama yang sama pada gelang ini, dengan jejak darah yang ditemukan di sisa-sisa kain batik di gua ritual. Ia menoleh ke Kades Haris, sorot matanya menusuk. Gelang ini adalah janji busuk Anda, Bapak Haris. Dan gelang ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Anda tidak hanya membunuh keluarga Mira, tapi Anda telah menjadi iblis berdarah dingin selama 20 tahun, menggunakan kehormatan desa sebagai tameng. Kades Haris tersentak. Ia menunduk, bahunya merosot, kekalahan yang total memukulnya. Ia tidak lagi mencoba berteriak. Ia tahu, gelang itu adalah kunci terakhir yang mengikat semua kejahatannya. Ia telah disalib oleh kebenaran. Haris, penyesalan yang terlambat. Di tengah keheningan yang mencekam, Kades Haris mengangkat kepalanya. Ia tidak berbicara kepada hakim, tapi kepada Mira, ibu korban, yang duduk tegak di barisan depan. Mira, panggilnya, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku hanya ingin kekuasaan. Aku hanya ingin Wei Kanan menjadi besar. Tapi aku salah perhitungan. Aku salah memilih Bima. Ia terlalu lemah. Aku seharusnya menyingkirkan Surya lebih dulu. Diam, bentak Mira, air matanya menetes, namun ia tidak menangis keras. Kau tidak menyesal, Haris. Kau hanya menyesal karena rencanamu gagal. Kau mengambil suamiku, kau mengambil putraku, kau mengambil kedamaian desa kami. Kau lebih buruk dari iblis yang kau puja. Penyesalan yang ditunjukkan Kades Haris bukanlah pertobatan, melainkan frustrasi yang meluap atas kegagalan ambisinya. Ia menyesali rencananya yang terbongkar, ia menyesali Surya yang lolos dari jebakannya, dan ia menyesali kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi memanen kekuasaan dari ritual keji itu. Aku akan kembali. Rawa kemarau tidak akan membiarkanku gagal. Aku akan menjadi bupati. Aku akan menjadi... Teriakan Kades Haris terhenti saat petugas menyeretnya kembali ke kursinya. Majelis hakim kemudian membacakan putusan. Haris Jayakusuma, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas semua tuduhan pembunuhan berencana ganda dan kejahatan ritual. Klimaks berakhir. Keadilan telah bersuara. Suara palu hakim terdengar bagai guntur yang memecah mitos. Kades Haris akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Rendra menghampiri Surya. Anda sudah mendapatkan keadilan, Surya. Surya mengangguk, menatap keluar jendela. Matahari bersinar cerah. Keadilan adalah pahatan yang indah, Inspektur. Tapi ia meninggalkan bekas luka yang dalam. Sekarang, tugas saya adalah mengubah bekas luka ini menjadi seni yang berarti. Paluan palu hakim tidak hanya menandai jatuhnya hukuman bagi Haris Jayakusuma, mantan Kades Wei Kanan, tetapi juga menandai dimulainya babak baru bagi desa yang terobek oleh kebohongan dan kekejian. Kebenaran telah dimenangkan, namun proses penyembuhan baru saja dimulai. Wei Kanan, yang semula gempar karena berita keji, kini gempar oleh kebenaran yang membebaskan. Hukuman yang setimpal, penyesalan abadi.
Haris Jaya Kusuma dijatuhi hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Kejahatannya yang terstruktur, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan pembunuhan berantai yang terbungkus ritual kuno, menjadikan hukumannya sebagai tonggak sejarah. Ia tidak hanya dihukum atas kejahatannya pada keluarga Mira, tetapi juga atas pembunuhan keji terhadap keluarga Surya 20 tahun silam. Di dalam sel tahanan, Haris menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia menolak makan, terus bergumam tentang rawa kemarau yang telah mengkhianatinya. Aku sudah memberi janji. Aku sudah memberi tumbal sempurna. Kenapa? Kenapa aku gagal menjadi bupati? Teriaknya pada dinding sel yang dingin. Penyesalan Haris bukanlah penyesalan moral, melainkan penyesalan seorang pecundang. Ia menyesali kegagalan rencananya yang sempurna dan kecerobohannya meninggalkan gelang kecil itu. Ia dihantui bukan oleh arwah para korban, melainkan oleh kekuasaan yang kini terlepas dari genggamannya. Ia mendapatkan hukuman yang setimpal, hidup dalam penyesalan abadi atas ambisinya yang gagal dan kehilangan kehormatan yang ia puja melebihi nyawa siapapun. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, Haris, kata Inspektur Rendra saat ia mengunjungi selnya, hanya untuk memastikan kestabilan mentalnya. Haris menatap Rendra dengan mata kosong. Kau tidak akan mengerti, Inspektur. Di luar sana, orang akan segera melupakanku. Tapi di sini, di kepalaku, aku akan selamanya menjadi penguasa yang gagal. Itu hukuman terberatku. Rendra menghela napas. Bukan itu hukuman terberatmu. Hukuman terberatmu adalah melihat Surya, orang yang kau coba hancurkan, hidup bebas dan terhormat. Sementara kau membusuk di sini, tanpa kehormatan, tanpa kekuasaan, dan tanpa satupun yang mengingatmu selain sebagai seorang pembunuh keji. Surya, seniman yang pulih. Surya kembali ke studio kayunya yang kini telah dibuka segelnya. Ia tidak lagi dicap sebagai si gila patung. Warga desa berdatangan, bukan untuk menuduh, melainkan untuk meminta maaf dan menyatakan simpati. Permintaan maaf itu tulus, namun terlambat, seperti hujan yang turun setelah ladang kering kerontangan. Pak Surya, kami mohon maaf. Kami terlalu mudah percaya pada Kades Haris. Kami menghakimi Bapak hanya dari penampilan dan kesendirian Bapak, kata seorang tetua desa, matanya penuh penyesalan. Surya tersenyum tipis. Mitos adalah topeng yang menyenangkan untuk dipakai, Bapak, dan saya tidak bisa menyalahkan topeng yang Anda kenakan. Saya hanya berharap, setelah ini, Wei Kanan tidak lagi menyalahkan mitos atas kejahatan yang dilakukan manusia. Ia kembali bekerja di studionya. Tapi kali ini, pahatannya berbeda. Ia menghancurkan patung setengah jadi yang menyerupai wanita penuh ketakutan, yang terinspirasi oleh Mira. Ia menggantinya dengan patung baru. Patung itu adalah patung seorang wanita muda yang memeluk seorang anak laki-laki. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, melainkan kedamaian dan keteguhan. Di kakinya, terdapat ukiran rumit dari sebuah gelang kecil yang terbuat dari benang merah. Itu adalah monumen bagi Mira, Bima, Jaya, dan adiknya, Sinta, simbol penderitaan yang kini diubah menjadi keindahan. Patung ini saya sebut, kebenaran yang terukir, bisik Surya pada patung itu. Ia tidak lagi hidup dalam kesendirian yang pahit. Ia mulai membuka diri. Ia mengajar anak-anak desa mengukir, mengajarkan mereka bahwa keindahan sejati lahir dari pengenalan diri, bukan dari pelarian atau kepura-puraan. Wei Kanan mulai menerima Surya sebagai bagian dari mereka, seorang pahlawan yang diam. Luka lama mulai terkelupas, dan masyarakat belajar untuk tidak mudah menghakimi, terutama mereka yang dianggap aneh atau berbeda. Janji harapan baru. Inspektur Rendra, yang mendapatkan kenaikan pangkat dan pujian atas penanganan kasusnya yang luar biasa, datang mengunjungi Surya untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Polda. Mereka duduk di bangku kayu di depan studio Surya, memandang ke arah rawa kemarau yang kini tampak tenang. Anda tidak akan pernah melupakan kasus ini, Inspektur, kata Surya. Tidak akan, Rendra mengangguk. Kasus ini mengajarkan saya bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali disembunyikan di balik wajah yang paling dihormati. Dan kebenaran selalu menyakitkan, tapi ia membebaskan. Wei Kanan sudah berubah, Inspektur. Mereka mulai berani menatap rawa kemarau tanpa rasa takut. Mitos itu tidak lagi menjadi alasan untuk menutup mata, melainkan pelajaran untuk membuka mata, ujar Surya, menunjuk ke patungnya. Rendra menatap patung itu, matanya berkaca-kaca.
Anda telah memberikan akhir yang bahagia pada cerita ini, Surya. Akhir yang penuh arti. Akhir yang bahagia, ya. Surya tersenyum. Keadilan ditegakkan, dan saya menemukan kedamaian yang saya cari 20 tahun lalu. Itu adalah hadiah terindah yang pernah saya terima. Dan ini semua berkat Anda, Inspektur. Surya mengambil sebuah ukiran kecil dari sakunya, ukiran berbentuk seekor burung elang yang terbang bebas. Ia menyerahkannya pada Rendra. Simbol kebebasan yang Anda berikan pada saya, kata Surya. Rendra menerima hadiah itu dengan rasa hormat. Ia tahu, bab ini adalah bab terakhir dari kasus ini. Wei Kanan akan terus hidup, membawa bekas luka dan pembelajaran ini. Surya akan terus mengukir kebenaran, dan Inspektur Rendra akan membawa keadilan ke tempat lain. Matahari terbenam perlahan, cahayanya memantul di permukaan rawa kemarau. Rawa itu, yang tadinya terasa seperti pusaran kegelapan yang menuntut tumbal, kini hanyalah sebuah rawa. Mitos telah kalah dari realitas, dan keadilan telah memenangkan pertempuran. Kisah Lampung Gempar ditutup dengan janji, setiap kejahatan akan terungkap, dan setiap kebencian akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan bagi mereka yang bertahan, seperti Surya, akan selalu ada kebangkitan di atas abu.